warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Nova Ramadhani. Saya dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Saudara Bakti dalam mata kuliah observasi dan wawancara dalam psikologi. Namun sebelum kita mulai wawancara, ini ada surat persetujuan observasi dan wawancara yang harus Saudara Bakti tanda tangan terlebih dahulu. Mohon maaf ya. Oke, sudah, kita tunjukkan dulu. Nah, sebelum kita mulai wawancara, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Saudara Bakti, apakah bersedia untuk diberikan pertanyaan dan untuk memberikan jawaban pada sesi wawancara kali ini? Bersedia. Jadi pada kesempatan kali ini saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Saudara Bakti. Oke, yang pertama, mohon didengarkan ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sih menurut pendapat Saudara Bakti mengenai generasi strawberry, yang generasi strawberry itu dikatakan bahwa lemah dan juga gampang baper. Menurut Saudara Bakti itu seperti apa ya? Kalau menurut aku sih, gen strawberry itu kalau diibaratkan kayak buah strawberry. Jadi kayak dalamnya itu manis, tapi luarnya itu yang mudah rapuh, kayak mudah lembek ya? Iya betul, mudah lembek. Nah kalau aku pribadi, aku ada dua perspektif. Yang pertama tuh alasan Gen Z dikatakan sebagai gen yang lemah dan mudah baper itu dikarenakan Gen Z ini tuh bisa dibilang anti kritik kali ya, kalau yang aku tahu gitu. Nah sehingga banyak orang yang berperspektif kalau Gen Z ini Gen Z mah lemah, mudah baper, dikritik doang langsung nangis atau langsung ini gitu. Nah terus kalau yang alasan keduanya, tidak setujunya itu karena mungkin Gen Z sekarang ini lebih mementingkan atau memikirkan mental health-nya mereka ya. Jadi kayak ketika mereka tidak suka atau mungkin sakit hati gitu ya, jadi mereka mengekspresikan dirinya dengan nangis, dengan itu, karena mungkin dengan cara itu mereka bisa menenangkan diri mereka gitu. Makanya banyak yang seperti itu gitu sih kalau pendapat aku kayak. Berarti bisa dibilang bahwa Saudara Bakti itu memiliki dua perspektif ya, Iya. antara pandangan orang lain terhadap generasi strawberry itu sendiri. Oke. Jadi pada kesimpulannya, Saudara Bakti itu setuju nggak sih kalau generasi strawberry disebut lemah ataupun mudah baper? Kalau untuk secara general mungkin lebih nggak banyak setujunya sih kalau aku gitu, karena banyak juga kok Gen Z yang kuat gitu, maksudnya nggak yang lemah. Banyak juga Gen Z yang contoh kayak misalkan sehari dia bisa kerja bisa dua pekerjaan, 3 pekerjaan gitu. Jadi kayak untuk aku sih enggak ya, maksudnya enggak semua Gen Z itu seperti itu gitu sih. Jadi tidak bisa dipatokan bahwa generasi Z itu semuanya lemah dan juga mudah baper. Betul banget. Oke, selanjutnya ini saya ada pertanyaan lagi untuk Saudara Bakti, mohon untuk didengarkan. Sekarang kan ada pandangan bahwa generasi strawberry atau generasi Z itu sering didiskreditkan oleh generasi milenial dan juga generasi di bawahnya. Menurut Saudara Bakti, dalam menanggapi fenomena tersebut tuh bagaimana sih? Kalau menurut aku sih mungkin ini kali ya, kan Gen Z ini juga diajarkan oleh seniornya ya, mungkin yang ada dari Gen X, Gen Y, terus atau dari Boomers dan lain-lainnya. Jadi mungkin sebenarnya dari generasi sebelum mengalami itu juga, tapi mungkin tidak sebanyak Gen Z kali ya. Karena kan mungkin kalau bisa dibilang tuh Gen Z sama yang dulu tuh sering dibanding-bandingkan gitu. Misalkan kayak om tante atau orang tua kita sendiri, kayak dulu tuh mama tuh begini-begini loh gitu, masa kamu gini aja nggak bisa sih, atau masa gini aja kamu nggak mau, apa sih kayak bahasa ininya kayak lemah sih, kayak kamu masih nggak kuat sih, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak ada dorongannya lah dari generasi sebelumnya juga. Jadi bisa dikatakan bahwa generasi yang
sekarang dan juga sebelumnya itu sama ya, memiliki tekanan yang sama. Betul. Namun generasi Z itu sekarang memiliki tekanan yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Sekarang membahas mengenai masalah pengangguran ya, pengangguran Indonesia. Apakah Saudara Bakti itu setuju dengan pendapat bahwa tingkat pengangguran di zaman generasi Z ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di generasi-generasi sebelumnya? Kalau menurut aku setuju ya, soalnya kan Gen Z ini bisa dibilang populasinya banyak ya dibanding generasi sebelumnya yang aku tahu gitu. Jadi mungkin banyak Gen Z ini yang bisa dibilang nganggur dibanding generasi sebelumnya dikarenakan mungkin pertama kita juga dari COVID ya, dari sekolah COVID. Jadi untuk selanjutnya itu kita yang di rumah, terus kita online dan lain-lainnya, dan kita ketika lulus pun juga jadi kayak bingung gitu loh, mau ngapain, mau kerja apa. Terus saat kita sekolah online juga kita bingung mendapatkan pelajaran itu tidak masuk otak. Jadi kayak menurut aku sih setuju ya kalau Gen Z itu tingkat pengangguran itu sangat tinggi gitu. Nah, selanjutnya itu menurut Saudara Bakti, apa saja sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa tingkat pengangguran pada zaman generasi Z ini lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya? Kalau menurut aku mungkin ini kali ya, persaingannya yang cukup ketat gitu ya sesama Gen Z atau yang mungkin di atasnya. Jadi persaingan ketat itulah yang membuat Gen Z ini menjadi tingkat pengangguran yang paling banyak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada tidak sesuai kemampuan atau keterampilannya dia. Misal dia ada di suka gambar gitu, kuliahnya jurusan juga gambar, tapi dia ngambil kerjanya malah di ekonomi, kan itu tidak sesuai ini ya, tidak sesuai betul. Jadi kayak itulah salah satu penyebabnya juga. Terus yang terakhir mungkin ekonomi kali ya, yang tadi aku bilang karena kita dari zaman COVID, jadi ekonomi kita naik turun gak stabil, yang itu yang membuat kita juga salah satu menjadi faktor pengangguran yang tingkat tingginya gitu sih. Lalu selanjutnya bagaimana sih solusinya supaya tingkat pengangguran pada generasi Z ini itu bisa dibilang dapat berkurang? Kalau solusinya mungkin ini kali ya, dapat dukungan kesehatan mental dari orang-orang sekitar, kayak orang tua, teman, sahabat, pacar, atau siapapun itu yang memberi dukungan supaya Gen Z ini atau kita sendiri pun tidak mudah lemah atau tidak mudah kayak gue nggak mau, gue nggak bisa, kayak gitu. Jadi kayak dengan salah satu itu mungkin dia bisa membakar semangat dia, kayak gue harus cari kerja nih kayak gini kayak gitu. Terus mungkin yang kedua solusinya dari aku itu ini kali ya, peningkatan keterampilannya aja sih, kayak keterampilan kita tuh harus lebih ditingkatin lagi, karena kan di zaman sekarang tuh ada yang bagus tapi ada juga yang lebih bagus dari kita gitu. Makanya keterampilan kita juga harus ditingkatkan lagi sih. Kemudian ini ada yang terakhir ya. Menurut Saudara Bakti itu bagaimana sih cara menghindari pandangan buruk terhadap generasi Z dengan segala permasalahannya? Kalau menurut aku cara menghindarinya itu dengan cara ini kali ya, meningkatkan Positif diri gitu. iya betul, dengan lingkungan sekitar. Jadi orang-orang tahu kalau Gen Z ini tuh tidak kayak dia mah Gen Z mah kayak gitu doang gitu, tapi kita saling komunikasi yang baik, menjalin ini yang perhubungan atau silaturahmi yang baik, dan itu bisa membuat orang-orang menghilangkan pandangan buruk tentang Gen Z yang lemah atau yang mudah baper sih kalau menurut aku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Saudara Bakti. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Haryadi. Di sini saya mau memberi pandangan apa yang membuat diri saya kuat sampai detik saat ini, yaitu yang pastinya adalah diri saya sendiri, karena diri saya sendiri sudah banyak melalui sedikit demi sedikit masalah yang mungkin sudah saya banyak selesaikan dengan sendirinya tanpa membantu atau dengan merepotkan orang tua. Selain diri saya sendiri, yaitu adalah orang tua.
Orang tua juga selalu mensupport apa yang saya lakukan selagi itu positif. Dan mungkin yang terakhir adalah teman-teman saya yang selalu mensupport saya hingga saat ini. Saat saya lagi banyak masalah, lagi banyak butuh cerita, mereka lah yang selalu mensupport saya sehingga saya kuat sampai detik ini. Segitu saja pandangan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya Bakti, Saya Zaki. dan saya Fauzi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.